Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas kegiatan 7.8 halaman 196 Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Langsung kita masuk ke pertanyaannya. A. Buatlah teks persuasif dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan tema atau bujukan. 2. Mencatat perincian yang mengarahkan pada ajakan itu yang berupa pendapat atau fakta. Yang ketiga, menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasif sebagai berikut. Ini strukturnya: pengenalan isu atau tema, rangkaian argumen, pendapat atau fakta, pernyataan, ajakan. Jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman masukkan ke dalam tabel. Untuk yang pertama yaitu pengenalan isu atau tema, contohnya sebagai berikut. Tahun 2019 ini kita kembali memasuki tahun penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. 2 bulan lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan untuk memilih presiden, wakil presiden, serta orang-orang yang akan duduk di lembaga legislatif. Meski kita sudah pantas menyambut ajang ini dengan antusias, namun kita harus tetap mengingat satu hal: kita harus memilih dengan bijak dan tepat. Jangan sampai mereka yang tidak berkualitas malah terpilih melalui ajang tersebut, terutama mereka yang hanya haus akan kekuasaan dan mencoba melakukan segala cara untuk meraihnya, termasuk menyebar kebencian. Ini untuk pengenalan isu atau tema. Untuk tahunnya bisa teman-teman ganti menjadi tahun 2024. Ini untuk pengenalan isu atau tema. Kemudian di struktur teks rangkaian argumen, pendapat atau fakta, jawabannya sebagai berikut. Meraih simpati melalui penyebaran teror, rasa benci, rasa takut, serta menggunakan data tidak berdasar dan klaim-klaim tidak jelas semakin santer digunakan dalam masa kampanye Pilpres tahun ini. Banyak pihak yang menggunakan cara ini untuk menakuti masyarakat dan tidak mau meminta maaf karena telah melakukannya. Di mulut mereka berkata bahwa mereka sedang berjuang untuk rakyat, namun pada nyatanya mereka hanya menyebarkan klaim tidak berdasar, menuduh pemerintah dengan tanpa bukti, menebar ketakutan, kekacauan, menyebar fitnah, mengejek pemuka agama, dan semuanya dilakukan tanpa ada rasa bersalah. Orang-orang seperti ini tidak layak untuk dipilih menjadi wakil kita di lembaga legislatif maupun pimpinan kita di tingkat eksekutif. Orang-orang semacam ini bukanlah orang-orang yang layak untuk kita percaya karena mereka sendiri sebenarnya tidak peduli dengan kondisi kita. Ujaran bahwa mereka sedang berjuang membela kepentingan masyarakat, terutama rakyat kecil, hanya menjadi senjata untuk memperoleh kekuasaan tanpa peduli cara untuk mewujudkannya. Salah satu buktinya adalah mereka membela para koruptor yang maju kembali sebagai calon legislatif dengan alasan korupsi yang mereka lakukan tidak seberapa. Kemudian puisi yang dijadikan sebagai alat untuk melecehkan pemuka masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menggunakan akal dan budi. Gunakanlah pemikiran logis untuk memilih pemimpin yang tepat berdasarkan kualitas yang dimilikinya, mereka yang berada di sekitarnya, serta sikap dan perilaku yang mereka miliki. Jangan sampai bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang suka menebar teror, rasa takut, dan fitnah sekedar demi kekuasaan. Ini rangkaian argumennya, silahkan teman-teman masukkan ke dalam tabel. Kemudian pernyataan ajakan adalah sebagai berikut. Maka nanti tanggal 17 April 2024 bisa teman-teman ubah untuk tanggalnya, kapan pemilihannya. Marilah kita menggunakan hak pilih kita sebagai warga negara. Mari kita memastikan bahwa negeri ini akan dipimpin oleh orang yang berkualitas, atau setidaknya orang-orang yang baik yang akan berjuang sekuat tenaga mereka untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar membela orang-orang jahat, koruptor, pelaku tindak kejahatan HAM di masa lalu, penyebar teror, penyebar rasa takut, penyebar fitnah, mereka yang suka mengejek orang lain, dan sebagainya. Ini untuk pernyataan ajakannya, dan penegasan kembalinya adalah orang-orang seperti ini bahkan tidak pantas di negeri ini. Silakan teman-teman salin jawabannya.
dan masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan di sini. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kegiatan 7.8 ini. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang ingin kamu tanyakan, silakan kamu tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.